Yes, masih bersama kami pemirsa dan berita selanjutnya datang dari Vino Gersbastian. Jadi kalau sekarang ini kan kalian bisa melihat bahwa banyak sekali selebriti, influencer, segala public figure tuh lagi demen-demennya nge-goes, aka bersepeda, ya kan? Ternyata Vino ini tuh sudah hobi bersepeda sudah dari lama. Bahkan dia itu sudah membawa sepeda tercintanya sampai ke Mesir. Dia bersepeda sampai Mesir? Enggak. Bawa doang. Dibawa. Enggak bawa doang. Biasa dong. Dia juga sempetin diri untuk keliling 80 km. Lumayan, tapi kan lebih luar biasa ya kalau dia dari Jakarta ke Mesir naik sepeda ya kan. Itu baru kita acungi jempol. Gempor sih. Gempor banget kayaknya. Cuy. Ya, tapi ya ngomongin jangan kasih ide. Jangan, Tadi dia denger ya beneran. Itu bahaya. Nih bicara soal yang gempor dan sesuatu yang bahaya ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Masih ingat nggak sih dengan Gio, salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Kemarin ini tiba-tiba mengupload satu video yang menampilkan wajahnya nih ada luka-luka dan memar. Kenapa ya? Langsung kita lihat deh di sini di insert news highlight. Kabar kurang baik datang dari pasangan selebriti Indra Bekti dan Aldila Jelita. Ya, bukan kabar pertikaian, melainkan sang istri tiba-tiba dilarikan ke salah satu rumah sakit pada 19 Agustus 2020 lalu. Kabar tersebut terlihat dari sebuah postingan Instagram pribadi Indra Bekti. Entah apa yang menyebabkan sang istri tercinta dilarikan ke IGD atau instalasi gawat darurat. Dalam postingannya, Indra memohon doa agar Adila bisa segera pulih kembali. Atas postingannya tersebut, banyak warganet dan teman-teman artis yang memberikan ucapan serta doa untuk sang istri. Tak hanya banjir ucapan dan doa, para sahabat Indra juga sempat menanyakan penyebab Aldila dilarikan ke rumah sakit. Ya, dalam kolom komentar tersebut, Indra mengatakan jika sang istri mengalami sesak nafas. Meski begitu, hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyakit yang diderita oleh Aldila itu. Di tengah kabar tak baik yang menerpa mantan member JKT48, Adisti Zara, sang ibunda meminta warganet untuk berhenti menghakimi sang anak. Ya, lewat instastory pribadinya, Sofia mengatakan bahwa saat ini yang terpenting adalah keselamatan jiwa dan mental sang anak. Seperti kita tahu, Adisti Zara kini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial lantaran beredar sebuah video berdurasi 15 detik yang diduga merupakan Zara ex JKT48. Mungkin ini seolah menjadi musibah bagi Zara dan juga keluarganya. Kini Zara hanya butuh kesabaran yang lebih dalam menghadapi komentar pedas dari para warganet. Kita doakan semoga masalah ini segera dapat diselesaikan ya pemirsa Inzar. Siapa yang tak kenal dengan Joko Anwar? Ya, sutradara handal yang selalu membuat karya-karya keren. Tak heran jika setiap film yang dibuatnya selalu menjadi film favorit. Tak hanya lihai dalam membuat film, terkadang ia juga suka memberikan komentar atau masukan untuk film yang ditontonnya. Seperti baru-baru ini, Joko Anwar memberikan sebuah komentar positif untuk sebuah film pendek berjudul Tilik. Dalam komentarnya, Joko Anwar mengatakan jika film pendek tersebut disetting dengan brilian. Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika film pendek ini mudah untuk dipahami. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama 2 tahun lebih lamanya, kini Saipul Jamil harus merelakan sebagian hartanya untuk dijual. Hal ini ia lakukan lantaran kini keuangannya semakin menurun. Iya, bagaimana tidak? Selama diam di balik jeruji besi, ia tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Semua kegiatan syutingnya pun seolah tak ada lagi. Kini sejumlah aset berharga yang telah ia kumpulkan selama bekerja seolah menghilang begitu saja untuk menutup kehidupannya setelah menghirup udara bebas. Sama-sama ditinggal kekasih, Rizky Bilar dan Lesti kini semakin terlihat romantis ya pemirsa Insert? Ya, hal itu terlihat saat keduanya tengah berbincang-bincang dalam sebuah podcast. Semua berawal saat keduanya sama-sama melontarkan kata-kata manis. Dipaksain ya Mas Bilar? Dipaksain sama Mas, emang Mas? Nggak, Mas. Kok Mas ya? Abang sih, saya Mas Joko. Nggak, manggilnya abang tuh apa sih biasanya? Sayang, iya.
kakak. Oh iya, gue kira lu kakaknya. Enggak, tadi waktu datang gue kira dia kakak lu. Kamu manggil kakak sayang. Ya udah kakak kalau gitu manggil kamu Cinta. Ini. Kayang. Tak hanya melontarkan kata manis, kini keduanya pun seolah terlihat semakin percaya diri saat merayu satu sama lain. Mungkinkah hubungan spesial ini akan terus berjalan hingga naik pelaminan? Atau akan berakhir sia-sia? Di tengah pandemi COVID-19, bersepeda menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan banyak orang. Tak hanya masyarakat biasa, artis pun kini memilih kegiatan ini untuk mengisi waktu luang di rumah. Sama seperti artis tampan Vino G. Bastian. Ya, siapa sangka? Saking gemarnya bersepeda, Vino mengaku pernah membawa sepedanya hingga ke Mesir. Inspirasi kalau misalnya selama pandemi tuh daripada di rumah aja ngapain ya sepedahan, tapi sepedahan tuh kemana ya, aman gitu. Jadi memang udah dari lama sih. Tapi kalau pas lagi syuting atau kerja gitu sempet juga nggak sih naik sepeda? Bawa, saya Memang dari dulu. sengaja. Saya dari dulu sampai waktu itu syuting film Buya Hamka ke Kairo, ke Mesir. Saya bawa sepeda saya gitu. Jadi karena memang senang sepedahan aja sih. Irit bensin kan nggak usah pakai bahan bakar. Diamonds shining on me. Memiliki hobi bersepeda, Vino mengaku pernah menggoes sepeda kesayangannya sejauh 70-80 kilo loh pemirsa Insan. Saya paling rata-rata kalau untuk yang santainya sih paling 30 kilo ya. Tapi kalau misalnya kayak lagi rame-rame lagi pengen ini bisa dari 50 kilo sih, bisa sampai 70-80 kilo. Tapi itu nggak setiap hari sampai segitu. Kabar mengejutkan datang dari Giovanni Eliandrian yang merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tahun 2014. Lama tak terlihat, pria yang akrab disapa dengan Gio ini hadir dengan kabar tak mengenakan. Ya, lewat instastory-nya, Gio memposting wajahnya yang sedang dalam kondisi sedikit luka-luka. Tak hanya itu saja, pria jebolan pencarian bakat ini pun menuturkan jika salah satu giginya harus copot akibat pukulan seseorang. Tapi siapa sangka, orang yang tega melukai wajahnya itu adalah kekasihnya sendiri yang diketahui bernama Patricia. Tapi setelah mendengar pengakuan Gio, tak heran rasanya bagaimana bisa seorang wanita menjatuhkan seorang pria. Usut punya usut, kekasih Gio ini adalah seorang petarung bela diri MMA atau yang dikenal dengan istilah Mixed Martial Arts. Tapi sayang, hingga kini belum diketahui apa penyebab hingga Patricia tega memukul Gio hingga terluka. Sumpah bukan gua. Sumpah bukan Iya, gua. bukan Patricia yang jauh ini ya. Kalau itu kan MMA. Oh, wow. Kalau kamu kan MMBR. MMBR, beda, Say. Tapi ya kita nggak tahu juga, mungkin karena memang mereka berlatih bersama ya kan, siapa tahu latihan olahraga terus karena ya namanya juga Patricia ini MMA ya kan, cia gitu. Iya, dan juga kan maksudnya nggak, Gionya mungkin juga bukan seorang MMA, lagi belajar, nggak sengaja Gitu. Karena tadi juga tulisannya sambil ketawa-tawa gitu ya kayaknya ya. I think it's a joke, guys. Iya, Don't semoga take it baik-baik seriously, aja. okay? Bener. Dan bicara soal joke, Yes. kalau ini bukan joke, walaupun datang dari pelawak-pelawak senior kita ya, dua-duanya ini berita yang sangat serius sekali. Mas Komar itu kan kita tahu ya, baru aja masuk ke penjara nih karena dugaan memalsukan ijazah doktoralnya. Dan ini berbanding terbalik sekali sama Mas Ginanjar yang justru sedang happy-happynya karena sedang menantikan kelahiran buah hatinya. Lala. Nah, berita ini akan kita hantarkan saat lagi. So, jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi.